الإسلام والمسلمين بطاعة عباده إليه، فقال إن تنصروا الله ينصركم. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib ingin mengingatkan dan mengajak kita semua tanpa kecuali untuk selalu berupaya meningkatkan syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan mendapati nikmatnya Ramadan, menunaikan qiyam di malam hari, siam di siang hari, dan nikmat itu mengantarkan kita untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah di pekan ketiga di bulan Ramadan di tahun 1447 Hijrah ini. Semoga seluruh ibadah kita sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, satu kali berdasarkan informasi yang disampaikan oleh seorang asisten pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan informasi ini kelak akan didokumentasikan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya di nomor hadis 4297. Disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali memberitakan sebuah informasi yang akan terjadi di masa depan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita tarik ke belakang, informasi ini setidaknya kurang lebih berdurasi 15 abad ke belakang, kurang lebih 1500 tahunan. Apa yang disampaikan Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qila amin qillatin bina yawma idhin ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadirin, Nabi menyampaikan informasi yang sangat penting. Beliau menegaskan di satu masa nanti akan didapati umat Islam itu dalam suasana yang terombang-ambing, terpecah belah, seperti buih lautan yang dihempaskan ombak lalu menerjang karang, terpecah, dihempas sana, dihempas sini, terpental, pecah, dan diperebutkan dan dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak menyukainya, hanya demi kepentingan-kepentingan duniawi saja,
menepikan etika, menepikan moral, dan menganggap umat Islam itu sebagai hambatan, sebagai tantangan. Menariknya, umat Islamnya justru dipermainkan, dipecah. Sahabat merasa penasaran karena saat ini disampaikan, berita ini diperdengarkan oleh Nabi SAW, umat Islam itu sedang dalam situasi yang solid, kuat, imannya begitu kuat, siap menghadapi kehidupan dunia dan juga siap untuk berpulang ke akhirat. Dan ini situasi yang sangat keren, luar biasa. Dunianya tertata, akhiratnya terencana. Siap menjalani kehidupan dunia dan siap membuka gerbang kehidupan akhirat. Ada orang yang dunianya siap tapi tak siap pulang, menariknya ingin ke surga, sedangkan jembatan menuju surga itu pintunya kematian. Nah, sahabat di kondisi-kondisi itu dengan suasana keemasan yang luar biasa. Kita sering menggaungkan generasi emas. Dulu itu generasinya emasnya luar biasa. Bila ada di atas 24 karat, mungkin ini di atasnya. Dunianya emas, akhiratnya pun emas, siap memasuki pintu gerbang mana saja. Dan dalam kondisi itulah kemudian kemajuan dicapai, peradaban bisa dihadirkan, kemaslahatan, kebaikan, keadilan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, harmoni yang luar biasa, berkehidupan dengan berdampingan walaupun berbineka dalam keagamaan, dalam suku-suku. Kalau kita ambil semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dengan nilai spiritualitas yang kuat dipraktekkan di masa itu luar biasa. Hidup harmoni, saling mengasihi, keamanan terjamin, ekonomi begitu bagus, makmur. Suasana yang tertinggal berubah jadi suasana kota metropolitan yang mencerahkan. Namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat kaget. Kok bisa nanti umat Islamnya malah jadi lemah, terpecah, dipermainkan, tidak dianggap. Maka dikonfirmasi kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah di masa itu kita begitu sedikit jumlahnya sehingga mudah dipermainkan, mudah dipecah, mudah diadu? Nabi mengkonfirmasi dengan mengatakan, bal antum yauma idzin katsira, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Justru jumlah kalian nanti itu begitu banyak. Banyak. Jumlahnya banyak kata Nabi. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi kondisi kalian itu terpecah-pecah, lemah, mudah diadu, mudah diprovokasi, nggak punya keberanian, mudah dipermainkan, baik dalam skala kecil, di halaqah-halaqah, mudah diprovokasi, saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Padahal mengaku akidahnya sama, Islam, nabinya sama, Qurannya sama, bisa saling menjatuhkan di level yang besar dalam skala global. Demikian pula mudah, ini muslimnya banyak, itu muslimnya banyak, ada yang saling menyerang, saling menjatuhkan, saling melemahkan, saling memprovokasi, membuat proksi, saling diadu satu dengan yang lainnya. Tapi menariknya sama-sama mengaku muslim. Sehingga orang-orang yang punya kepentingan dunia dan menganggap Islam itu sebagai hambatan, Islam ingin menegakkan keadilan, kemakmuran, kebaikan, orang Islamnya dididik untuk jadi benar. Sebagian orang di level kehidupan dunia menganggap itu hambatan. Mereka tidak ingin batasan. Mereka ingin mudah mengelaborasi mineral, mendapatkan gas, mengelola dunia semaunya, ingin bebas. Menganggap agama itu sebagai hambatan. Dan menariknya, lalu ini dilewati begitu saja, dipermainkan seperti lemah tak berdaya. Kata Nabi, kondisi umat Islamnya banyak tapi lemah tak berdaya, seperti buih dipermainkan ombak. Kalau masih ombak ada kekuatan, tapi kalau buih, Anda lihat buih di ombak itu, dibawa ombak buih, lalu tidak cukup dibawa ombak, diterpakkan ke karang. Ini kiasan yang luar biasa, majas yang indah sekali. Buihnya dibawa ombak, diterpakkan ke karang, diadu, boom, mental, mental, mental. Ada kekuatan membawa umat Islam dipecah, diadu-adu, dipecah, digelombangkan. Satu begini kayak gelombang laut,
ambil, pecahkan, ayun lagi, pecahkan, ayun lagi. Nggak ada auranya, tidak terlihat kehormatannya. Apa yang terjadi? Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Rasa segan, hormat yang tadinya ada pada orang-orang yang menempatkan orang Islam itu sebagai hambatan, tadinya segan. Islam pernah maju, orang Islamnya maju, kejayaan di Eropa, di Iberia 7 abad, belum di Turki Utsmani, belum di Irak dulu peradabannya, Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah, menyebar luas, Nusantara dan sebagainya. Ada kehormatan, segan. Kalau disebut nama Islam itu luar biasa. Lihat orang Islam itu langsung pengen ikut. Dulu di abad-abad itu orang mengenakan gamis itu keren. Orang-orang Eropa tuh meniru. Baca literasi, baca sejarah. Dulu kalau orang pakai gamis yang dikenakan umat Islam itu keren. Ikut. Perempuan-perempuan Eropa ikut berkerudung, ikut berjilbab. Karena yang disebut modern itu, disebut tren itu mengikuti kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa itu. Dulu keren. Tapi berjalannya waktu, rasa hormat itu, segan itu tercabut pelan-pelan, hilang. Hilang respectnya. Dilepas, terbalik. Kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, kecenderungan orang yang terkalahkan, kecenderungan orang lemah itu meniru yang kuat. Sekarang terbalik. Keren kalau meniru budaya-budaya yang ada di barat. Keilmuannya nggak apa-apa, tapi budayanya belum tentu berkesesuaian. Keren kalau pakaiannya semakin terbuka, keren kalau tampilannya merantakan, keren kalau mulai pakai narkotik, keren kalau mulai menyimpang, kalau mulai minum, ditiru semua. Padahal apa yang dilakukan tidak membawa manfaat, belum tentu membawa maslahat. Yang baiknya, pengetahuannya, disiplinnya boleh, tapi ada sesuatu yang hilang. Nah, apa yang menyebabkan itu? Nabi kemudian menegaskan, perhatikan kalimatnya, detil, singkat, padat, lugas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyebab lemahnya itu, penyebab banyak bertengkarnya itu, penyebab terpecah belah itu, penyebab tidak ada rasa hormat kepada orang Islam, kekuatannya belum terpadu itu, adanya penyakit wahan tertanam pada diri umat Islam secara umum, walau tidak semuanya, disebabkan 2 hal kata Nabi. 1, hubbud dunya. Di masa itu, saat umat Islamnya banyak, kondisinya lemah itu karena mayoritas, kebanyakan umat Islam tersandra keadaannya dengan kehidupan dunia. Terlalu loba dengan dunia, dikalahkan oleh kepentingan materi, tidak pandai memanage materi dunia, cara mendapatkannya salah, mengeluarkannya juga salah. Islam sudah mengatur bagaimana cara mendapatkan harta yang benar, bekerja yang benar, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, dikasih bagaimana perjalanan rizki, lengkap sekali. Tidak akan ditemukan di agama manapun menerangkan tentang alur rizki, dari disiapkan, disampaikan, cara mencarinya, percepatannya bagaimana, berapa kuotanya, sampai meninggal bagaimana mengelolanya. Di Islam kita temukan. Nah, itu sekarang ada sebagian yang meninggalkan itu, melanggar kode etiknya. Islam mengatakan jangan mencuri, mencuri juga, nggak tanggung-tanggung, berubah kalimatnya. Kalau di kampung maling ayam, maling ayam, mangga, mencuri mangga. Semakin naik levelnya ke atas, naik lagi korupsi. Sekarang tidak peduli, larut dalam kehidupan demikian. Cara mencarinya sudah salah. Gimana berbicara persatuan umat Islam, mencapai generasi emas, mari kita membangun ini, membangun itu, sementara jiwanya belum siap. Cara mendapatkan hartanya tidak dengan cara yang benar, ibadahnya masih naik turun, baca Quran dibandingkan dengan baca koran jauh, media sosial update terus,
Media spiritual jarang kita kaji, penguatan jiwanya jarang, sehingga tersandera dengan dunia, dengan kedudukan. Sekarang mau masuk sekolah, kampus-kampus beken, kepikiran nyogok. Sekolah-sekolah dari mulai SD kepikiran gimana caranya bisa masuk dengan ngasih sesuatu, gratifikasi. Kalah, moralnya runtuh. Terus mau bicara sesuatu yang besar, masjid belum penuh, ibadah belum konsisten, dapat kedudukan sudah menyiapkan gimana caranya bikin proyek fiktif, nyusun anggaran dengan korupsi, menyebar kemana-mana, tersandera oleh dunia, dan tidak punya orientasi kehidupan akhirat yang jelas. Wa karahiyatul maut, tidak siap pulang, nggak siap menjemput jembatan pintu gerbang kematian. Pintu gerbang kematian itu pintu gerbang menuju akhirat. Kita akan meninggalkan dunia, meninggalkan itu masuk pintu gerbangnya, tinggalkan dunia, buka pintu gerbangnya, masuklah ke akhirat. Nunggu sebentar di waiting room, di barzakh, di kubur itu, dibuka pintunya ke akhirat. Itu lewatnya kematian, babul maut namanya. Begitu kita buka, singgah di barzakh sementara sambil menunggu seleksi masuk ke tempat ujung yang kita harapkan dan kita sebut dengan surga itu. Masuk surga. Surga itu bukan di dunia, surga itu di akhirat. Firdaus itu di akhirat. Kita pengen masuk, ya harus buka gerbangnya. Mau nggak mau kita akan buka pintu itu. Siap nggak siap pasti masuk. Pertanyaannya, dari sekian yang akan masuk itu, berapa yang telah menyiapkan diri untuk bisa membuka pintu itu dengan penuh kedamaian, tenang, seperti masuk kita ke pintu rumah dengan tenang, ke tempat-tempat yang nyaman. Anak sekolah mau liburan, datang ke tempat liburan, gerbangnya dibuka, senang, teriak lari. Kita pulang nanti berlibur untuk seterusnya, nggak ada lelah lagi, nggak ada capek lagi, nggak ada drama lagi. Begitu dibuka gerbangnya senang. Makanya orang-orang yang siap untuk pulang, dunianya sukses. Coba lihat, karirnya sukses. Abu Bakar karirnya sukses, jadi pemimpin tertinggi. Umar sukses, Uthman sukses, hartanya banyaknya luar biasa, jadi pemimpin juga. Ali bin Abi Thalib ilmunya luar biasa, sukses, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Abdurrahman bin Auf hartanya luar biasa, sukses dunianya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi dalam saat yang bersamaan mereka memanage semua itu dengan kekuatan spiritualnya. Tahu cara mengelola harta, tahu cara mendapatkannya, tahu bekerja dengan benar, hasilnya tuh melimpah. Kalau sudah tahu yang benar, kenapa memilih yang salah? Lalu diisi dengan iman. Utsman bin Affan tuh diriwayatkan, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya At-Tibyan, itu setiap hari malamnya masih tahajud, Senin Kamis masih puasa, meninggalnya dalam keadaan puasa sedang baca Quran. Sedekahnya luar biasa. Makanya ketika dibuka pintu gerbang untuk pulangnya itu senang, senyum, senang, tenang, jiwanya tenang. Nafsul mutmainnah, panggilannya indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, yang sedang senang, tenang, ayo pulang. Aku sudah ridha dengan amalmu ini dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Wadkhuli jannati, nih pintu gerbang surgamu ditampakkan dalam sakaratul maut, dibuka, senang, senyum, meninggal. Itu yang disebut meninggal, itu meninggalkan dunia, pindah ke tempat baru. Jadi kematian itu pasti, nggak ada yang takut kematian. Masa itu tuh menjemput, malah menjemput itu artinya apa? Menyiapkan diri ketika datang dijemput kita sudah siap. Anda mau berangkat wisata, anak-anak sekolah nanti libur, mau dijemput, kan siap-siap dulu, siapkan kopernya, siapkan pakaiannya. Kita mau dijemput sama malaikat untuk pulang, disiapin supaya saat dijemput siap. Makanya tidak ada mereka itu konsepnya takut dengan kematian. Kapan aja jemput, pulang, alhamdulillah, siap. Dunianya selesai. Yang kaya-kaya juga, yang memimpin tinggi luar biasa, penguasaannya terhadap dunia luar biasa, sampai ke Afrika, sampai ke Asia dan sebagainya. Tapi ada satu masa, kata Nabi, umat Islamnya kok mudah sekali diprovokasi, ribut aja. Perkara amalan-amalan yang sifatnya furu'iyah, cabang-cabang, ribut, gampang dipecah belah. Di skala global demikian, secara politik diadu, gampang. Kenapa? Ternyata kata kuncinya dua. Satu,
tersandera dengan kehidupan duniawi yang mendominasi, yang kedua belum siap dengan program dan prospek akhirat yang jelas. Oleh karena itu kita tarik kepada diri kita. Banyak pengamatan keluar sekarang ini dengan situasi